Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yoga Sandi. Selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan materi modul 11 tentang middleware dan database header. Oke, kita masuk saja ke middleware-nya. Middleware dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Kita akan coba membuat dua buah middleware, yaitu check is login dan check role. Oke, kita masuk ke check is loginnya. Middleware ini akan memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu. Jika tidak, request akan dialihkan ke dalam login jalankan perintah berikut. Habis itu kita ini ke terminalnya kita jalankan ya. Lanjut, ini jalan terminal ya di berikutnya. Kita lanjut dulu ke materinya dulu. Nanti kita melakukan outputnya. File baru akan terbentuk di app/http/middleware dengan nama checkislogin.php dengan isi sebagai berikut. Ini dia. Habis itu kita lanjut pada bagian yang ditandai. Terapkan logika berikut. Ini depan ya, check login. Ini dia. Habis itu selanjutnya kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Silakan buka file app.php yang ada di direktori bootstrap, maka akan tampilkan begitu. Ini dia. http bootstrap. Ini dia. Ini teman-teman ya. Ini dia. Habis itu kita ke Habis itu kita daftarkan middleware yang baru dengan menulis kode berikut pada bagian tandai. Ini dengan ini. Habis itu kita lanjut ke ini. Setelah, karena saya udah yang saya tunjukkan ini udah saya ketik di voice recordnya. Kita lanjut ke setelah didaftarkan middleware dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Ini. Pakai ini dia, pakai yang ini teman-teman ya. Saya karena tadi nggak pakai yang ini, saya pakai yang ini jadinya. Ini beda lagi, ini Oke. Pakai yang ini, terus ke rootnya ya teman-teman. Ini root web. Ini dia teman ya, ini dia. Middleware ini. Habis itu kita ke contohnya. Jika kita ingin menerapkan pada root atau /dashboard, maka tambahkan kode berikut. Ini ya, teman. Jadi jika ingin menerapkan pada bagian root, banyaknya root, kita bisa menggunakan root group. Ini seperti ini teman-teman ya. Karena saya pakai yang ini ya teman-teman, karena banyak dia. Di situ kita masuk ke check role. Middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya menggunakan dengan root role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Sebelumnya melanjutkan, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom role pada tabel user. Kita akan memanfaatkan migration untuk melakukan perubahan data tabel. Silakan lakukan langkah berikut. Langkah yang pertama, tambahkan kolom baru di tabel user dengan nama role menggunakan migration. Ini dia, karena saya udah jalan ke terminalnya. Habis itu kita tambahkan pada function up. Habis itu kita tambahkan pada function down. Nah ini dia teman-teman. Nah ini dia teman-teman, saya sudah membukanya, udah membuatnya di sini.
ya. Habis itu kita jalankan migration-nya. Karena saya sudah menjalankannya di terminal ini, lanjut saja ke angka kedua. Karena ada kolom baru, silakan disesuaikan beberapa berikut. Pertama, model user untuk menambah bagian $v-label agar role dapat isi. Yang kedua, forum dan function create, update dan edit untuk menambahkan isian dan validasi info role. Terus begitu list data yang tampil pada tabel user di indeks dan dapatkan nomor. Masuk ke setelah user memiliki data role, kita akan mulai membuat middleware-nya. Silakan eksekusi berkali. Karena saya membuatnya di terminal. File baru akan terbentuk di app/http/middleware dengan nama checkrole. Terapkan pada berikut. Selanjutnya, tambahkan pada bagian middleware alias di /bootstrap/database yang berikut. Karena saya sudah membuatnya, lanjut ke terapkan pada root yang diinginkan. Contoh pada root /user. Ini dia. User. Ini teman-teman ya. Kita ke selanjutnya. Di situ kita ke database seeder. Database seeder merupakan fitur digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Bisa digunakan untuk yang pertama, data awal seperti role, kategori atau konfigurasi. Yang kedua, data uji coba /dummy untuk menguji aplikasi. Kita akan masuk ke create super user. Kita akan menggunakan database seeder untuk membuat database awal pun seperti admin. Jalankan perintah berikut ya. Dan saya sudah membuatnya di file supportnya. Kita lalu jalankan perintah berikut. Artisan definition class create super animation. Sudah membuatnya, lanjut ke create dummy pelanggan. Kita akan membuat 1000 data pelanggan sebagai data dummy buat file baru. Oke, kita lihat baru. Kita karena saya sudah membuatnya di terminal, langsung saja ke ini dia penampakannya dari tadi saya buat. Ini dia. Nah, ini dia. Makan kayak dari saya buat
Habis itu kita jalankan seeder dengan memanggil class seeder. Oke. Karena saya sudah membuatnya di terminal ini, maka pemanggilan seeder kali ini langsung ke kelasnya, sehingga tidak diperlukan didapatkan di database seeder. Oke, langsung aja ke project. Langsung aja masuk ke project saya dengan dari cake. Ini dia nama yang saya nama user tadi, Yoga. Ini masuk sebagai admin nama user ya. Kalau yang Yogi ini yang nomor 3 ini data user sebagai pelanggan, dan yang nomor 4 ini yogu@gmail.com sebagai mitra. Nah, kita coba satu ya, bisa masuk atau tidak. Kita coba dulu. Oke, kita login sebagai pelanggan, coba. Yogi. Ini dia passwordnya. YGD 628. Oke, kita masuk. Oke, di sini kita masuk sebagai pelanggan. Ini tampilannya seperti ini tampilannya, teman-teman. Habis itu kita jangan dulu ya, jangan disimpan dulu, teman-teman. Habis itu kita login kembali sebagai mitra. Ya. Oke, di sini tampilan dari data login yang sebagai data mitranya ya. Ini dia tampilan seperti ini. Karena kita tidak bisa masuk karena kita login sebagai data mitra. Karena bukan adminnya, cuma data mitranya, cuma bisa dashboardnya aja gitu ya. Habis itu kita balik ke login tadi, kita buat sebagai admin. Dia tampilan dari data admin tadi kita sudah masuk. Coba kita angkat. Nah, kita bisa mengaksesnya ini. Karena di sini surat nama pelanggan ini udah ditambah dengan data dummy sebelum tadi kita buat. Di situ kita ini minta sama dengan juga kita data dummy user ini hanya melihat ya login sebagai apa. Yang pertama ini nomor 2 Yoga sebagai admin, yang ketiga Yogi sebagai pelanggan, dan nomor 4 Yogo sebagai mitra. Sekian dari penjelasan video saya. Apabila saya menjelaskan kurang paham, mohon maaf karena saya masih belajar di sini. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.